Wisdom Seekers, senang sekali bertemu Anda sekalian di Wednesday Bible Wisdom kali ini. Wednesday Bible Wisdom kali ini akan melanjutkan topik pembahasan minggu lalu, yaitu Dunia Lain, part yang kedua, Perjalanan Kematian, seri yang keempat. Oke, tanpa lama-lama lagi kita akan segera membahas topik pembahasan yang pastinya seru banget dan akan memberkati kita semua. So, God bless you all. Shalom saudara, kembali lagi di Wednesday Bible Wisdom. Mari kita bersatu hati sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala anugerah yang Kau berikan di dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur dan kerendahan hati Tuhan. Kami mau datang, kami mau duduk di kaki-Mu Tuhan. Dan kami mau naikkan setiap pujian kami, penyembahan kami ke dalam tahta-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Dan kami tidak takut akan apapun juga Tuhan. Karena Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan. Yes. Sekalipun aku dalam lembah ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekali lagi katakan, sekalipun aku dalam lembah sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Kami percaya Tuhan. Aku percaya berkat kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Kami percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari lebih lagi kita katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya
Kami percaya Engkau Tuhan. Kau nyata di tengah-tengah kami ya. Di tengah kesusahan kami ya Bapa. Kami mau berserah kepada rencana-Mu Bapa. Kami mau taat mengikuti Engkau Bapa. Terus tuntun kami Bapa. Kiara la bashinde yara la taka yara la taka. Oh yara la bashaka yara la taka yara la mashina yara la bashaka yara la bashanda ya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah hari ini kami boleh memutuskan Tuhan, untuk kami berserah kepada Engkau. Berserah kepada rencana-Mu ya Bapa. Kami mau Tuhan melewati setiap proses bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami mau Tuhan mengalami kemenangan bersama Engkau. Terus tuntun kami Tuhan. Oh yarala bashanda yarala taka yarala bo. Yarala bashanda yarala ba yarala taka yarala bashanda yarala bo. Terus pimpin kami Tuhan. Kami rindu untuk Kau ajar. Kami rindu untuk Kau tuntun setiap langkah kami ya Bapa. Kami mau berjalan di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami ya Bapa. Untuk kami mendengar setiap isi kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh menangkap setiap firman-Mu. Dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kenapa sih kita lari ke buah roh? Sabda bahagia kan gitu ya? Iya. Ya karena iblis gak pernah bisa masuk ke sana. Area itu nggak bisa Area itu dimasuki. nggak bisa dipakai oleh dia. Nah makanya penipuan-penipuan model begini tuh banyak. Kenapa? Iblis bisa bikin penipuan dengan itu. Musa aja dia pengen dapetin. Nah itu yang kadang-kadang harus diwaspadai. Muncul tuh auranya. Jadi nuansanya itu repot. Ini ada satu kisah kejadian berkali-kali. Oke. Tapi ini menarik ya. Saya percaya Anda yang pernah masuk di ICU, mungkin pernah ngalami ini. Di rumah sakit terutama. Rumah sakit itu sebetulnya kalau kita lihat ya. Orang mati di situ penasaran nggak penasaran, sadar nggak sadar di situ semua kumpul. Iya. Makanya kan penampakan, banyak banget sih. Nggak pergi-pergi dari situ. Nah, ada orang itu di rumah sakit masuk. Ini orang bertobat. Jadi orang ini minta bertobat sebetulnya. Kenapa? Ini orang kan keras ya. Gara-gara dia tuh masuk ICU. Di ICU itu, dia tuh stres. Kenapa? Itu yang namanya sakit jantung, ginjal, sakit paru-paru, sakit apapun. Itu bisa lewat tuh. Tinggal saya juga nunggu. aneh. Tahu dari mana tuh sakit jantung? Dia tahu aja. Ini kalau lewat nih kena, cek. Diagnosanya berubah besok pagi. Masuknya karena apa? Gagal ginjal, meninggalnya bisa HIV. Tadi berarti berkaitan sama Pak Bro bilang bahwa salah satu kematian itu sampar tadi Pak Bro. Ini bukan sampar. Ini jadi kuasa gelap itu bisa menggunakan penyakit untuk menghancurkan manusia. Oh. Kalau sampar itu kan sampar beneran. Iya. Entah buatan, by design atau asli. Kalau asli namanya binatang ya. Iya. Kalau by sampar-sampar, pandemi segala macam begitu, yang nggak terkendalikan. Kalau yang ini nggak, kayak usus, bocor, kanker. Ini kalau nempel begini, krek gini, kena aja. Besok tambah diagnosa satu lagi. Kok tadi masuknya gara-gara pengapuran, kok sekarang jadi cancer ya? Iya. Kok jadi sekarang kok penyakitnya nambah ya? Itu sering loh Pak Bro. Itu. Nah, itu dia teriak-teriak, nangis. Waduh, stres. Kenapa? Karena itu kayak nyari malam tuh jalan, kayak nyari apa? Nyari mangsa. Lewat gitu. Dan orang kalau hari itu besoknya udah sehat nih, lagi pemulihan operasi, udah pindah kamar nih, itu nempel, pagi lewat. Dan itu macam-macam, ada roh maut. Bentuknya apa? Alam rasa nggak? Jangan nanya begini. Pak Bro, katanya pernah naik di bawah Tuhan keluar dari tubuh. Amin ya. Bentuknya apa? Bajunya apa? Bingung. Pasti bohong kan? Jangan suka begitu sama orang. Paulus berkata, entah dalam tubuh, entah luar tubuh aku nggak tahu.
orang yang dibawa Tuhan ke atas atau dibawa Tuhan untuk jalan-jalan ke satu tempat sering dihakimi begini, bajunya apa? Tuhan bajunya apa? Warnanya apa? Seperti apa? Gak bisa jawab kan orang ini. Orang bingung kok. Nipu kamu. Dasar pendusta. Hati-hati. Nih kita ini sering kali berdosa dengan tunjuk kita dengan ini. Kalau nggak tahu, mending nanya sama Tuhan. Tuhan bener nggak nih orang? Tuhan berkata, tidak. Udah. Cukup. Dia cerita lagi. Udah, cukup. Yuk kita makan aja. Ngerti ya? Jadi kalau ngobrol sama saya tiba-tiba saya nggak terlalu berminat ngerti dong ya. Iya. Kita saja yang tahu ya, nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton. Between us. Yang nonton ini. Jadi stres. Dan dia aneh begini. Tapi kalau ada anak Tuhan, tidurnya enak kayak ada selubung. Teng mental. Yang gawat gini, teng mental balik bisa, orang. Bisa kemana-mana. Kan itu kan ranjang rumah sakit berderet kan? Iya. Bisa mentak kemana-mana. Ribon. Yang menarik, saya bilang gini, anak Tuhan ada selubungnya, kenapa sakit juga ya? Itu misteri. Itu yang tadi Pak Bro cerita di awal tentang yang ada orang selubung tebal, tipis. Itu yang ngomong bukan saya, itu dukun. Jangan-jangan yang nggak suka nyembah, Minggu masih tebal tuh. Senin mulai korupsi, mulai nyuap, Tipis. Selasa tipis, Rebo kosong. Nah itu satu gampang itu. Makanya Rebo nonton WBB. Nah, diisi WBB tebel lagi. Nanti abis itu kelompok kecil. Kelompok kecil. Tebel lagi, Minggu tebel lagi ya. Tebel terus ya. Sebelum Minggu, Jumatnya dikasih PPW dulu, Pak. PPW tambah dulu. tebel lagi. Tambah tebel lagi. Ini promosi apa beneran nih? Orang bilang ini jangan bohong-bohong ini. Enggak. Bener. WBW bener. Jadi itu selubung. Sembuh, pulang. Nyari hamba Tuhan, minta tobat loh. Loh, itu keluarganya apa nggak semuanya marah semua itu? Dia bilang peduli amat lah udah. Saya yang ngalamin gitu. yang pernah ngalami. Saya nggak mau 2 kali dia bilang. Terserah kamu ngomong apa. Dan orang biasanya diceritain nggak percaya. Udah. Kalau bosnya gini aja. Pakai maksud mulia kayak kurang mulia. Yang penting bertobat terima Yesus, endingnya bener. Udah gitu aja. Jatuh Pak, nggak apa-apa. Nanti bangun lagi. Leset Pak, bangun lagi. Terpuruk Pak, bangkit lagi. Selama garisnya belum keluar. Ya, kalau garisnya keluar. Itu yang terjadi bagi orang-orang yang tidak Percaya. Itu belum meninggal aja udah ditungguin loh. Iblis tuh paling suka orang tuh meninggal cepat dan kolektif. Kolosal. Rame-rame. Makanya kalau ada kecelakaan yang kolosal, iblis tuh berperan di sana. Berperan. Dia sangat suka dengan yang namanya keputusan untuk yang namanya gempa. Nah, gunung meletus, doyan tuh. Katakanlah tadi meninggal kolosal, Pak Bro. Ya. Tapi di sana ada anak Tuhan. Ada. Ini kan kolosal, ini contohnya begini ya. Ini kan banyak nih. Ini akan habis nih. Kan ada anak Tuhan, ada yang bukan anak Tuhan. Iya, ada. Jadi sebenarnya gini, ada efek yang membuat kehadiran iblis itu hadir di sana. Karena ada orang yang tidak percaya. Ya, selalu. Ingat Ayub. Ada. Jadi pertama gini dulu. Garis tanggal jangan 12 Februari lah, kita lagi syuting ya. 2 Februari 2021. Iya. Garis sama Tuhan. Yang akan habis di sini siapa aja? Misalnya nih, yang akan habis di sini ada 10 orang. Ini akan habis di daerah perairan Arafuru. Oke. Yang dekat sana siapa aja? Pulang habisnya dicek dengan apa? Kapal tenggelam. Oke. Yang sudah mau habis akan berangkat dengan kapal itu. Oke. Tapi iblis nggak mau dong. Dia pengen dong yang lain lagi dong. Iya. Jadi semua satu kapal itu. Masukin. Menuin kuota. Begitu nanti tenggelam, yang memang sudah garis, kembali. Yang enggak, teruskan. Pak Bro, saya mau ceritain begini. Ini cerita ribut di gereja. Antara pengerja. Saya mau ibadah, mau khotbah nih. Lagi mau khotbah, di ruang sebelah ini pengurus pengerja gereja, lagi ribut. Maki-makian. Selesai saya ibadah, bayangin, habis ibadah mau makan, maksudnya orang sebelah ribut. Saya diminta untuk masuk. Saya nggak mau. Merusak acara. Cerita mereka, saya bahas di mimbar.
baru kelar setelah itu. Kisahnya apa? Peristiwa waktu pesawat jatuh. 3-4 tahun yang lalu. Ada mengatakan bahwa, oh itu yang di pesawat itu dosa semua. Yeah. Ada yang keluarganya di situ. Ributlah nih pengerja. Nah ini saya juga menyayangkan. Pengerja tuh nggak tahu, nggak paham kok ngomongnya menyakiti orang. Level pengerja ya Pak Bro. Sebetulnya tuh beginilah. Orang kalau hubungan sudah bagus ya, ada trust ya. Kita berbeda pendapat, nggak jadi pecah kok. Iya. Menurut saya tuh orang tuh kalau pecah, memang sudah hubungannya nggak bagus. Memang sudah punya intrik bibit. Kalau dari awal memang bagus, ada yang nggak enak, kita ngomong baik-baik kok. Iya. Nah, jadi begini. Saya pernah kisah waktu seorang dukun nggak waktu itu ya? Pernah dong. Dukun ya. Ya, yang mau meninggal itu. Iya. Tuh. Ini BBW kapan nih? Iya Pak Bro. Dia datang ke rumah saudaranya, ternyata dia seorang dukun sakti, katanya, yang tiap bulan sedot darah, 1 ampul, dipersembahkan buat dewa. Untuk dia bisa kesembuhan segala macam dan meramal, tapi hari itu dia harus meninggal. Dibawalah ke rumah sakit dan saya menginjili dia. Dia bertobat dan bercerita. Dukun-dukun itu yang mau jadi hebat, kaya, duitnya banyak itu harus menjual jiwanya kepada kuasa gelap. Dengan perjanjian menumbal darah. Endingnya kalau dia minta terlalu tinggi, endingnya dia sendiri harus mati. Nah, waktu mati itu, menurut beliau, udah meninggal orangnya. Tapi sebelum dia bertobat. Dia itu harus nggak boleh ada di rumah. Harus naik transportasi umum. Pesawat, kapal, angkot, atau apa. Paling sedikit berdiri di halte. Jadi kalau itu di pesawat itu, hari itu dia mau diambil oleh tangan iblis. Kuasa gelap nggak mau dia sendirian. Harus kolosal. Kolosal tadi ya. Begitu tangan ngambil orang ini, kan yang diambil satu pesawat. Iya. Satu kapal, satu kereta api, satu gerbong yang diambil. 2-3 gerbong diambil. Iblis memang nggak mau yang namanya nggak kolosal. Karena dia tuh pengen sedapat orang. Sebanyak-banyaknya. Pas diambil, katut, ikut, nunut semuanya. Gabung. 100. Saling tarik. 15. Krek. 20. Oh, satu yang diambil di halte. Yang dihajar. Yang namanya siomay. Jual minum. Yang diri situ. Ada yang ngamen. Sikat semua. Saat haltenya disikat semua. Bila perlu sedikit lebih panjang nggak apa-apa. Dihantam semua. Karena orang yang nggak bertobat kalau sudah meninggal, nggak akan bisa kembali lagi ke muka bumi untuk kemudian jadi bertobat. Iya. Karena sudah ada sebuah skenario. Iblis juga tahu skenario itu. Ya kalau seorang sudah meninggal, misalnya dibangkitin lagi, bertobat lagi, meninggal lagi, kok jadinya bolak-balik. Itu bisa nggak? Bisa, tapi di Alkitab nggak ada. Karena nggak ada, saya nggak bisa percaya. Gitu. Akibatnya apa? Apakah di kapal itu berarti semuanya jahat? Enggak. Ada anak Tuhan dong. Iya. Makanya cara meninggal itu nggak ada hubungan sama iman. Hanya agama pagan, kepercayaan pagan yang percaya cara mati itu ada hubungan sama iman. Kita tuh enggak loh. Matinya di mana? Matinya di medan perang. Dasar kurang doa. Aduh, nggak bisa ngomong begitu. Nah, begitu diambil, ada anak Tuhan di sini yang memang sudah selesai. Yang belum selesai akan nggak ke sini. Sakit perut di jalan, kena macet, nggak pergi ke sini. Iya, saya sering dengar cerita. Iya. Jadi kalau Anda ada penundaan, kecuali Tuhan bilang, hari ini terjadi, nggak terjadi, Anda koreksi diri. Kita kerja, udah lama kerja, sama. Pak Bro tahu tipikal kita kalau kerja kan detail semuanya. Iya. Tapi kalau ada meleset sedikit, selama itu bukan satu hal yang terulang dan oke lah. Yang repot kalau berulang, berarti ada masalah di situ. Udah. Yang harus diambil iblis, diambil. Tapi roh balik kepada Bapak ya. Iya, semuanya. Yang ini balik. Yang belum, ada yang di sini, orang nggak bertobat tapi sudah memang garisnya. Ada. Ada yang belum garisnya. Nyolong masuk nggak beli tiket. Nah, ikut sekalian. Bisa kan? Bisa dong. Bisa. Sekalian. Lagi masuk dalam narkoba. Kelep cuma separuh, dia nggak bisa berenang. Malah hanyut. Jadi masalah. Iblis itu dia mencari semua model misteri begini. Untuk apa? Menipu manusia. Gitu. Menyerupai suara. Bisa. Nah, waktu tadi misalnya, dukun tadi di halte. Tiba-tiba ada ibu ngendong bayi lah.
Disikat semua kena Iya. bayinya. Berarti bayi itu juga kalau dia maksudnya orang tuanya orang beriman, berarti garisnya memang di situ. Garisnya ya, di Pak? situ. Yes. Jadi bukan karena tadi kita menghakimi dia bukan orang beriman, dia nggak begitu ya Pak Bro? Agak sulit buat saya, terbuka saja, untuk menjelaskan soal bayi. Soal anak-anak. Anak-anak, oke. Lemparkan dia ke tempat yang ada tangis dan kertak gigi. Nah, berarti bayi nggak di situ. Iya. Gawatnya kalau anak umur 5 tahun sudah bergigi. Nah, itu dia. Anak sekarang giginya udah cepet Pak Bro. Cepat lah. Saya bilang, ya kalau bilang gigi itu lengkap ya. Iya. Bukan gigi sedikit. Anak gimana? Sampai sekarang sih saya bilang ikut iman orang tua lah. Tapi kalau nggak ikut iman orang tuanya, apa tega gitu ya? Kadang-kadang kita ini terlalu repot berpikir bahwa Tuhan tuh tega. Seperti kita tuh jauh lebih berbelas kasihan sama orang ketimbang Tuhan. Kalau Anda mulai berasa bahwa Tuhan tega ya, berhenti ngomong. Karena gini, Anda berpikir bahwa Anda lebih berbelas kasih ketimbang Tuhan. 2 hari lagi engkau pengen jadi Tuhan. Kenapa Tuhan nggak kasih makan orang itu? Kayak dia itu adalah seorang yang sangat penuh dengan generous dan murah hati. Ayolah, sudahlah. Come on. Jangan coba-coba sama Tuhan. Nah Pak Bro, kembali lagi ke tadi udah cerita sampai dengan mati dengan kolosan yang diambil oleh kuasa gelap. Tadi mati tidak di dalam Tuhan. Ya. Jadi tadi dia masih, kan tadi Pak Bro cerita ada momen di mana dia mengembara atau penasaran. Umur tadi. 45 dan dia lompat dari gedung. Umur 40. Bunuh diri. Umur 37 gitu ya. 37, oke. Nah 8 tahun kemana gitu ya. Iya, itu Pak Bro. Saya nggak ketemu di Alkitab tuh kisahnya. Saya cuma bisa bicara kisah Yunus. Tapi Yunus kan orang bertobat toh. Iya. Gimana tuh ya? Level. Jadi teman-teman, ini kali ini levelnya bukan teologi nih ya, Iya, bukan iya, biblika iya. nih. Levelnya pengalaman dan lapangan nih. Iya. Jadi tolong kalau Anda memang nggak terlalu berminat dengan level yang 2 ini, saya maunya yang ori. KW nggak mau, ya udah jangan didengerin gitu ya. Iya. Skip aja. Untuk poin ini ya Pak Bro. Skipnya berapa lama? Bisa 1. Jadi gini, ada yang punya pandangan, nih ada ya. Jadi saya juga nggak tahu benar-benar mana salah. Bahwa orang itu selama 8 tahun akan dikuasai sama kuasa gelap. Jadi dia akan dipaksa, diambil semua gaya suara semua, dipakai di kuasa gelap, betul-betul jadi budak menderita. Selama 8 tahun itu. Sampai dengan garis. Untuk dipakai untuk kepentingan menyesatkan keluarga-keluarganya. Penampakan itu. Makanya sering ada tuh penampakannya. Iya. Dipakai. Koknya dia tuh mati dibunuh di situ. Dikasih cuka. Lukanya mati. Sekarang tiap malam terdengar suara perempuan nangis. Mirip loh suaranya. Mau dibilang tidak juga suara kita dengar bener. Iya. Dibilang bener kita ini orang beriman, bahas begituan gimana gitu ya. Apa jawabannya? Saya percaya bahwa Alkitab harus menjawab, tapi Alkitab mungkin menyembunyikan sesuatu yang tidak terlalu penting. Kadarnya tidak terlalu Saya penting. harap bahwa pengajaran kita keselamatan dosa baptisan jauh lebih penting daripada keselamatan yang ini seri-seri ini nih, seri-seri yang soal mengembara ini. Jadi dipakai oleh kuasa gelap. Selama 8 tahun. Menderita loh, menjadi budak loh. Bukan budaknya Tuhan loh ini. Budaknya manusia malah mending-mending. Ini iblis dipakai. Setelah 8 tahun berlalu, baru dia bisa kembali. Untuk masuk ke tempat yang nggak enak juga. Hades itu tadi. Gitu. Berarti mati 2 kali, Pak Bro. Mati 2 kali. Gitu. Mati 2 kali. You only dead twice. Nah, Pak Bro, saya itu pernah, ya ini tidak tadi skalanya tidak bukan dalam Alkitabiah, tapi ini pengalaman. Ada orang itu melihat seseorang yang dikasihinya, dia tadi dengan gambaran indah, tapi ada orang lain, keluarga yang tidak di dalam Tuhan melihat dia dalam keadaan yang berbeda gitu. Berarti ada pemalsuan gitu ya, Pak? Oh iya, iya. Ingat, iblis itu bapak penipu. Apa arti penipu? Pemalsuan. Itu terjadi. Makanya kita harus hati-hati untuk membahas seperti ini. Pak Bro, kalau kita baca Alkitab ya, saya akan pakai, ini Korea nih. Korea. Jadi ini hamba Tuhan yang Bapak Ibu harus tahu, saya juga pernah membaca, ikut seminarnya, saya membaca buku-bukunya.
Puji nama Tuhan, saya ini dari dulu entah kenapa ya, orang mungkin pikir saya ini suka baca ya. Hampir jarang beli buku saya ini, terakhir. Disuplai terus dari mana? Dari yang paling benar sampai yang paling aneh ada semua. Saya tuh lagi mencari semua kitab orang Yahudi yang tidak ada di PL. Yang terbit gitu ya. Kan banyak itu, kan saya pernah bilang banyak kan, lagi cari. Ada yang kirim loh. Nah, jadi contoh kayak Tuhan menyembuhkan orang buta. Orang tuli. Kan itu kan banyak, orang tulinya banyak ya. Orang bisu itu banyak. Tuhan tidak menyembuhkan satu orang bisu loh. Tuhan nggak menyembuhkan satu orang buta loh. Ada beberapa buta. Padahal kita sepakat bahwa dari firman Tuhan ini, setiap contoh Tuhan ambil satu. Jadi kalau Tuhan sudah bisa bangkit orang mati satu, semua jenis mati bisa bangkit. Kalau yang namanya jenis lumpuh, lumpuh karena gula, lumpuh karena patah tulang, lumpuh karena dari kecil, karena polio. Kalau Tuhan sudah pernah menyembuhkan lumpuh satu kali, itu sah dipakai untuk semua jenis lumpuh yang ada. Ya. Kalau Tuhan pernah menyembuhkan yang namanya bisu karena lidah kepotong kagak ada lidah karena yang namanya apa, segala, sah. Orang buta dua kali jenisnya, dua tipe. Satu, yang bolanya ada bisa lihat lagi, sama yang nggak ada bola. Kenapa? Beda. Yang satu kesembuhan, satu mujizat. Kesembuhan tuh barangnya ada, diperbaiki, repair. Tangan begini jadi begini sembuh. Kalau nggak ada tangan keluar tangan, namanya mujizat. Bisa bedakan ya teman-teman ya. Jadi yang nggak ada jadi ada, namanya mujizat. Jadi kalau nggak ada kepala keluar kepala, bubar namanya. Ya dong, bubar dong. Jadi kalau Tuhan, aku tangannya gini nih, minta mujizat, nggak bisa dong. Minta kesembuhan. Ya, salah-salah dikit masa Tuhan mah maklum. Cincai. Gini, kalau masih kecil cincai. Kalau sampai gede apa nggak ngerti mau gimana. 4 juga. Sentil nih. Bukan, nggak ke surga dong Pak. Bagaimana Tuhan bisa kasih engkau sebuah kepercayaan kalau engkau sendiri tidak pernah mau mendalami? Kalau cuma levelnya mau selamat doang, mending gini, terima Yesus, gitu. Kunci kamar semua nggak keluar, diam aja. Sampai waktunya. Ya kalau tahan silahkan aja. Ditemani gadget 1. Gitu. Nontonnya TikTokan. Ya, nari-nari. Jadi anehnya waktu Tuhan menyembuhkan bisu, itu ada beberapa bisu loh. Ternyata dalam kata-kata, ini kan terjemahan versinya banyak nih. Dalam versi yang, kalau saya sih lihat versi begini, kita bisa ambil yang namanya Septuaginta atau ngambil yang namanya bahasa Yunani aslinya. Waktu saya lihat, ternyata kata orang Korea, saya sebutnya hamba Tuhannya, Pastor Ki Dong Kim. Oke, Pak Bro. Dan grupnya, Berea Ministry. Ini kan zaman tahun 90-an 2000 nih. Sekarang sudah menyebar kemana-mana. Kalau saya menyebut begini bukan berarti saya merekomendasi ya. Saya menyebut ini sebagai kalau Anda pengen tahu lebih jelas, nih lihat ini gitu loh. Silahkan Anda atur sendiri. Mau percaya apa tidak. Saya cuma kasih info, bukan rekomendasi. Mengatakan bahwa Tuhan itu waktu bicara kepada orang bisu, itu bukan penyakit bisu. Jadi kalau itu penyakit bisu, Tuhan sudah sembuhkan, udah sah buat semua bisu. Tapi kenapa ada bisu lain yang Tuhan sembuhkan juga? Berarti ada jenis bisu yang berbeda. Sampai sini saya setuju ini. Nah, kata berikutnya adalah, waktu Tuhan mengusir roh bisu, dia berkata begini, hai, roh orang bisu yang menyebabkan bisu. Keluar. Roh orang bisu menyebabkan bisu. Oh, berarti gini Pak Bro. Pak Bro, gelas itu diisi, gelas transparan ya, bening. Diisi air putih, jernih, air putih. Tapi kalau gelasnya itu diisi yang namanya plastik warna hitam, airnya hitam. Airnya itu ya tetap jernih, gelasnya gelas bening, kaca. Tapi karena ada plastik hitam di situ, menjadi tuh gelas menjadi hitam dan airnya hitam. Ini orang nggak sakit, ini orang sehat. Tapi ada roh orang bisu yang menyebabkan bisu. Begitu roh itu nempel, hantu gendong, langsung dia bisu. Kalau ini diusir, hilang bisunya. Bukan penyakit.
Kenapa sakit? Yang pertama karena kuasa. Ya. Itu unsurnya begitu. Hmm. Jadi medis nggak ada masalah, nggak sakit kok. Nah, iblis itu menggunakan orang-orang yang mengembara tadi, yang belum saatnya tadi. Mm-mm. Ini kan nih orang ini kan, aku mau duit, aku suka duit. Nafsu itu diambil sama iblis, ditempel kepada orang yang memang nggak bertobat, ditempel. Oh. Jadi orang yang tadi yang sudah meninggal, yang Oke, pengen oke. duit itu, Mm-mm. merasa mendapatkan sebuah tubuh untuk dia bekerja. Hmm. Ini hobinya zina nih. Hmm. Waktu dia mati, dia masih pengen zina. Diambil sama iblis, Mm-mm. sekalian. Templekin. Ini orang satu ini tempel, tek sekalian. Dapat nih. Dia dapat ini. Iya. Pindahin lagi dapat sana. Dapat banyak. Apa anak Tuhan? Bapak yakin dari mana? Lukas 4. Roh Tuhan ada padaku untuk satu. Orang miskin, kabar baik. Benar ya? Iya. Pembebasan pada orang tawanan. Orang tawanan dibebaskan. Tawanan apa? Tawanan dosa? Bisa. Tawanan kuasa gelap? Bisa. Teruskan. Penglihatan bagi orang buta. Bebaskan orang tertindas. Itu Ini ya. apa nih? Tahun rahmat sudah tiba. Kita ini orang Kristen tugasnya ini. Lepaskan orang. Itu orang kalau nggak bertobat, aduh Pak Bro, mata rohani kalau ngelihat ya kesian. Habis soalnya nyembah berhala, aduh orang paling kasihan. Kotor di mana-mana, ditempel apa aja bisa. Hmm. Saya ini paling kesel kalau di taman saya ada kucing. Kucing sekarang pinter karena hujan tuh ini. Mapupnya di dalam pot. Ini kok baunya nggak jelas ya? Di mana? Gitu. Nah itu di potnya kasih tanah tutup hilang. Orang tuh kalau puasa gelap menyembah berhala itu baunya kayak begitu. Lalat tuh datang Hmm. ke pot itu gara-gara ada kotorannya. Kok hidup saya banyak lalat ya? Beelzebul. Ya. Beelzebul artinya Ya, adalah ya. tuan lalat. Oh. Oh iya. Beelzebul tuh tuan lalat artinya. Hmm. Gitu. Nempel. Raja lalat. Lalat tuh cuma datang kepada kotoran. Nah, orang nyembah berhala, orang nggak tobat. Orang kalau nggak percaya Tuhan Yesus, nggak tobat, hidupnya menyembah berhala, pagan, nggak usah salah ngitung, miskin juga. Nggak usah mismanagement, bangkrut sendiri. Nggak usah selingkuh, pecah sendiri rumah tangganya. Nggak usah cekcok, hancur sendiri. Jalan baik-baik aja, bisa ketabrak. Hidup itu lalat mulu, nempel sama dia. Hmm. Nah, itu sama. Ingat ya, pandangan ini harus dikoreksi ulang ya, dicek ulang ya. Jangan terima mentah nih, kan Anda harus mencari ayat demi ayat yang mendukung. Hmm. Kira-kira begitu, Pak Bro. Hmm. Jadi nggak cuma bisu biasa. Ini orang waktu meninggal itu dalam Dia kondisi bisu. dia ikut kuasa gelap. Kan hidupnya kan patah tulang, Ya, ya. penyakit-penyakit itu waktu dia meninggal kebawa tuh, Hmm. ditempel di sini. Lah jiwa sama tubuh kuat mana? Kuat jiwa dong. Pak Bro misalnya masih baru, ayo hari ini berangkat sama saya. Pak Bro khotbah KKR depan 5.000 orang. Mules toh. Saya salah apa sih? Saya mukul apa enggak? Saya minumnya salah makan kan enggak? Kok mules sendiri? Gitu. Jiwa itu lebih kuat daripada tubuh. Makanya mentalis. Iya, lebih kuat daripada tubuh. Begitu tuh jiwa yang tadi hobinya nyembah berhala. Kekotoran itu ditempel sini. Jadi nih orang. Wow. Itu dunia roh seperti itu. Kalau kita ngerti begini, bisa bersyukur yang namanya sola fide, sola gratia, sola scriptura. Betapa baiknya Tuhan. Makanya di 1 Petrus 5 ayat 8 atau 9 Pak Bro, yang seperti singa itu ya karena banyak hal-hal seperti ini ya. Dia mencari-cari, dia keliling. Apa sih keliling sih? Cari celah. Dia sukanya apa sih? Sukanya apa? Kalau dia nggak bertobat, kebaca semua. Yang namanya secret society sih bisa baca toh, apalagi iblis ya. Tadi email Pak Bro. Di email ya. Dia bisa baca kok. Pakai algoritma. Algoritma. Dia bisa baca loh. Bisa dibaca semua tuh sama iblis. Wah. Kalau sudah levelnya dibaca begitu, masuk semua. Makanya di rumah tangga tuh harus dipagerin. Saya tuh selalu pagerin.
Siapa di rumah tangga keluarga saya yang tidak percaya Tuhan? Saya pagerin dulu tuh. Kalau enggak, lewat dia terus masuknya. Iya, celahnya di situ. Nih ya, kalau Bro. Anda bikin sebuah komunitas, Mm-mm. wadah, periksa orang paling lemah yang mana. Dia bikin kacau pertama kali tuh biasanya. Dia akan bikin kekacauan pertama kali, akan ngepost sesuatu yang nggak beres, bikin biang keributan dia pasti. Itu yang kita harus doakan. Nah, untuk dikasih tahu, kita yang kuat wajib menanggung mereka yang lemah dan tidak kuat. Ingat Iya, firman-Nya. iya. Orang bilang, aku juga tahu. Iya, penerapannya bagaimana? Petain. Ini orang memang background-nya waktu itu nggak ikut Tuhan, sekarang baru ikut, ekonomi masih lemah. Pantengin tuh. Kalau dia lagi susah, kasih tahu pengajaran. Jangan dia susah, kita diemin, belakang nggak tahu, dia pinjam uang, pasti kelipet. Pasti kelipet. Karena dia lemah. Begitu kelipet, dia pinjam sama orang dalam wadah. Nggak kasih pinjaman, sakit hati. Rusuh semuanya. Nah, ini prinsip untuk berkomunitas. Dari kematian, keselamatan, sampai gentayangan, Komunitas. sekarang komunitas. Pak Bro, penasaran gentayangan tadi. Gentayangan, selalu ya. tapi judulnya apa? Gentayangan nanti, jangan. Enggak. Jangan. Pak Bro kan nanti janji mau bahas Henok nih. Henok, ya. Iya. Kan di situ juga lebih detail banget kan. Iya. Nah, Tapi kita makan siang dulu tuh. makan siang dulu. Nah, cuman saya begini Pak Bro. Apa namanya, untuk orang-orang yang tidak percaya Tuhan dan dia tadi mati gitu ya. Dia masuk ke Hades tadi Pak Bro. Apa sih yang terjadi di Hades Pak Bro? Sebelum tadi masuk ke Paling neraka gampang tadi. ngelihat jadi gini. Pak Bro pernah dengar kata Tartarus nggak? Iya. Tartarus. Tartaros atau Tartarus ya? Ya kita nggak ada itu. Kita tanya Gehenna, Gehinom itu neraka, dan jurangnya neraka namanya Tartarus. Itu ada di kitab Henok. Jadi kadang-kadang tuh banyak orang tuh ngambil bahasa-bahasa dari situ, tapi nggak mau jujur. Kita bongkar aja nanti ya. Iya. Kan tadi udah janji ya. Janji ya? Makan dulu tapi. Makan dulu. Nah, jadi gini. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang dalam Hades? Cuma ada 2 kitab kita bisa cerita. Iya. Pertama adalah Yunus. Kedua adalah Lukas. Di mana ada orang kaya dan Lazarus. Iya. Itu cerita mengenai kondisi di Hades. Nah, itu nggak enak semua. Karena ingat, di Hades itu, yang ada di sana, waduh, isinya adalah semi penghukuman sudah. Oh, udah mulai penghukuman, Pak Bro. Loh, Bukan maksudnya kayak jangan- masa penampungan gitu, Jangan bukan? sana. Di muka bumi aja ada penghukuman kok, apalagi di situ. Ingat, apa yang ada di muka bumi dikalikan 2-3 kali lipat aja. Kalau di muka bumi ini kita menerima sejahtera dan sukacita, gaya bumi nih, gaya bumi yang cuma udara seger di puncak itu sudah enak itu. Nanti Iya. kalau masuk ke Firdaus itu lebih enak. Kayak Bapak pernah masuk aja. Saya belum pernah masuk. Tapi Jangan-jangan udah. kalaupun udah ngapain sih ngomongin? Oh iya. Kan nanti nggak enak sama Paulus kan. Oh iya. Tapi baunya Tuhan, baunya suasana sorgawi ya, bukan bau Tuhan, bau suasana sorgawi. Itu adalah O2 kental. Murni. Catat, kapan-kapan kita bahas, kalau nggak di sini nanti di channel yang lain. Kenapa sampai yang namanya Hebron, Tuhan suruh Abraham pergi ke barat. Bukan cari kitab ke barat kayak Sunggokong, bukan loh itu. Itu ke barat, jangan-jangan Sunggokong tuh ke barat nyari apa Taurat loh itu. Lo bisa loh, kan baratnya ke situ kan. Iya. Cuma berhentinya di tengah-tengah itu, di India terakhirnya. Iya. Harusnya nanti kalau ke barat terus ketemu Baru Taurat. kalau ngomong India bilang gini, Tuhan Yesus dulu ke India ya? Oh itu kalau saya buka rame itu. Nanti Catat. grup kecil toh. Grup kecil. Kalau di Cocok banget Pak kalau Bro. di sini enggak ya? Enggak. Grup kecil. Enggak daftar, enggak denger. Enggak denger. Enggak akan di apa putar ulang Bukakan. ya? Enggak ya. Oke, tadi saya mana tadi? Gentayangan? Gentayangan. Di Hades. Jadi di situ sudah semi penghukuman. Kalau di muka bumi penghukuman aja udah modelnya udah kayak gini. Lipatkan kali aja untuk yang ada di Hades. Dan lipatkan sekian banyak kali untuk ke neraka. Semua sejahtera, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kalau di bumi kita terima sejahtera, ini latihan kita di atas sana kok. Makanya saya tuh nggak ngerti ya. Kecewa tuh biasa. Kecewa biasa. Merasa nggak berguna tuh biasa. Manusia kok kita. Tapi pertanyaan gini, kita tuh kelak akan ada di mana gitu loh.
Kalau Anda mau liburan aja ke tempat dingin bawanya mantel. Mau ke pantai bawanya swimsuit gitu ya. Sekarang kalau Anda mau perginya ke rumah Bapak, persiapanmu apa? Gitu. Kalaupun mantelmu kurang tebal nggak apa-apa, yang penting persiapan mantel. Iya, yang penting bawa. Saya tahu banyak masalah dalam hidup ini membuat Anda tuh nggak bisa untuk hati lurus itu susah. Tapi ayolah, berusaha meluruskan itu kan ada sebuah upaya ya. Tuhan yang mampu. Kondisi di Hades itu, yang tadi saya bilang, biarkan Lazarus mencelupkan ujung jarinya. Ini kalau air segini mah glegek-glegeknya mantap ini. Seujung jari, netes. Kan aku sangat menderita di sini. Dia bahkan sampai bilang, itu keluargaku masih ada 5 orang lagi, jangan sampai ngalami. Kok tahu dia Abraham? Foto nggak ada, IG nggak ada. Kok itu tahu Abraham? Di alam roh itu, yang jahat dan yang baik kenal semua. Makanya ada orang bilang gini, saya pernah dibawa tuh hamba Tuhan, ngelihat seorang artis. Ya mungkin aja bener. Mungkin bener, saya nggak bilang bener. Mungkin bener. Mungkin. Maybe yes, maybe no kok. Lebih baik kalau ada yang nggak mungkin gini. Jadi kalau saya tuh orangnya gini, berita apa bawa sini lah udah. Saya cari sendiri benernya kayak apa. Iya. Nanti ada. Kemarin ada berita baru. PBB menyatakan pemimpin ISIS namanya ini mati 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu mati. Udah diumumkan. Gitu. Begitu diumumkan, muncul kemarin. Cilaka itu. Ayo. Sekelas itu ya, Pak? PBB. Aduh. Nih kemarin berita lagi kita baca, di Indonesia ada 2 profesor nih. Gitu. Satu dari Jawa Timur, satu lagi jadi lebih timur lagi tuh. Iya. COVID itu by design, buatan, atau karena alam. Nah. 2 profesor. Nama keren semua. Beda pendapat. Hanya firman yang boleh diklaim sebagai kebenaran. Selebihnya relatif. Makanya, yang salah Pak, udahlah. You bilang salah hari ini. Oh mati bisa bangkit lagi. Mau ngomong apa coba? Lah itu penyerangan ke Irak waktu itu. Ternyata yang gembar-gembor ada penyiksaan. Anak dari ambassador-nya Irak yang di Amerika. Yang membuat kesaksian itu yang membuat akhirnya rakyat percaya bahwa terjadi sebuah masalah terjadi di Irak yang harus dihantam. Ternyata yang ngomong itu adalah anak ambassador-nya. Ya pasti bela tuh Amerika tuh. Iya. Orang Irak sama dengan ini. Yang terjadi adalah berlipat kalinya. Nggak enak udah. Jadi Hades pun sudah mengalami ada yang namanya nggak enakan. Penghukuman. Ya, tapi kecil. sudah masuk neraka lebih benar-benar. Nggak ngomong lah yang itulah udah. Kita ngomong neraka karena nggak pernah lihat neraka ya. Orang-orang yang pernah dibawa ke neraka melihat, itu ke neraka, lihat tuh surga kek. Ini kurang ajar orang ini kayak gini. Terserah Tuhan tuh. Iya. Bener nggak? Tuhan mau bawa Anda ke neraka, suruh lihat, sama ke surga. Suka-suka siapa? Pak Bro ke rumah saya, Pak Bro, ini taman saya. Sampai bilang, kamar tidur mana? Nah kalau saya nggak mau bawa, mau apa? Iya. Kan gitu ya. Serah yang punya. Penglihatan kok isinya neraka terus, nggak pernah surga. Kurang iman. Nyinyir ya Pak Bre. Diam. Saya bilang gini, nih orang belum tahu nih. Ya. Tuhan datang, dalam mimpi dan berkata, tunjukkan pemahamanmu. Nah baru diam. Saya dulu gitu Pak Bro. Nyinyir banget dulu. Merasa tahu tuh, merasa hebat tuh. Iya. Nah, Pak Bro tadi kalau misalnya jangan-jangan orang itu ya dibawanya tuh sebenarnya bukan ke neraka tapi di Hadesnya aja Pak Bre. Sebetulnya gini loh. Ini mohon maaf nih ya, ini mohon maaf. Orang itu kalau ada di Kadipaten, di Soreang, atau masuk lebih dalam lagi ya, Iya. 3 jam dari sana, terus pertama kali diajak ke Bandung. Metropolitan! Orang Jakarta kan marah langsung. Iya. Bro, Metropolitan tuh Jakarta tuh, Monas tuh ya lihat. Ini sih kota besar, kota bagus nih, Paris Van Java, tapi belum Metropolitan. Iya. Biasa. Orang tuh dibawa Tuhan, mungkin baru lihat Firdaus. Saking senangnya pulang bikin buku, aku melihat sorga. Wah, itu kayak buku banyak tuh Pak Bro. Loh, karena pertama, penerjemahan. Contoh, Heaven is so real, Conam Thomas. Iya. Itu buku yang senangnya bejibun, yang kritik nggak kurang-kurang. Saya bilang, ayolah, cari bahasa aslinya Korea dan terjemahannya ke Inggris.
Karena yang namanya heaven itu bisa langit, bisa sorga. Nah, orang yang dibawa ada pertama, saya kalau lihat orang dibawa, saya lihat dulu pendidikannya apa. Yang pendidikan tinggi aja, yang kayak tadi, kita tuh lihat Firdaus sudah wow. Terus tulis, aku melihat sorga. Jangan-jangan dia lihat itu baru Firdaus, baru kapling utama taman luarnya. Baru ngelihat ada bangunan Yerusalem baru. Ya, unik. Gitu. Pertama pendidikannya, kedalamannya sama Tuhan. Terus bahasa yang dia pakai. Anak kecil baru dibawa ke Taman Dufan. Ya, bilang, aku sudah lihat Jakarta. Anda kan sebagai orang dewasa nggak boleh percaya dong. Anda paling iya deh dalam hati. You belum lihat Jakarta. Gitu. Nah sama. Kadang-kadang kita ini terlalu, ya saya nggak bilang dosa atau itu adalah apa kita bilang hoax ya, ketawa. Nggak, bukan hoax. Exciting. Lebay jadinya. Tapi bukan karena dia mau menyesatkan loh, tidak. Karena kaget aja. Makanya paling bagus tuh Yohanes di Wahyu. Dia cuma menulis yang dia lihat. Dan lihat kata-katanya. Bagaikan. Itu kata sopan santun rendah hati. Aku melihat dia terik bagaikan matahari yang cerah. Tuhan sama matahari hebat mana? Matahari nggak ada apa-apanya. Dia berkata seperti itu. Dan sinar itu menerangi semua dunia terang karena sinar dari malaikat itu. Bagaikan, suaranya bagaikan desau air bah. Laksana, itu rendah hati itu. Nah, saya lebih suka kayak gitu tuh. Jadi, bagaimana Pak Bro bisa menggambarkan yang namanya tumbler? Kan nggak ada zaman dulu tumbler. Nih Pak Bro, ini nggak pernah ketemu tumbler, terus lihat ini nih. Mau dapat ini, hubungi Pak Bro. Gitu. Ini barang ini Pak Bro nggak pernah lihat. Tolong dideskripsikan. Pak Bro saya bilang gini, seperti patung kayu berwarna hitam, tapi warnanya cerah. Seperti batu yang kurus. Gitu. Kita tidak bisa mendeskripsikan sorga dengan benda bumi. So berhentilah menurut saya untuk mendeskripsikan sorga secara detail. Lebih baik gunakan kata-kata yang sangat sopan seperti John Rasul. Bagaikan laksana. Itu jangan-jangan yang dilihat itu apa? Tank baja. Pesawat tempur. Dia bilang, rambut dari moncongnya keluar api. Tank toh itu. Iya kan? Moncong kayak kalajengking, ada itu keluar api. Ini jangan-jangan. Kan dia nggak tahu. Abad pertama, abad 21. Nggak bisa. Makanya kadang-kadang tuh orang tuh kadang-kadang sedikit nyinyir. Karena bukan masalah materinya. Masalah bahasa penyampaian. Nah kita hindari itulah. Itu gentayangan. Nah Pak Bro, kita udah Sip. 4 episode nih. Atur. Kan tergantung Pak Bro kuatnya sampai jam berapa. Nah, kita akhiri pembahasan kematian. Apa ada lagi yang Pak Bro mau sampaikan tentang kematian? Dalami ini, renungkan. Perenungan itu penting ya. Supaya kita tahu. Nggak ada yang pernah tahu. Tapi engkau dan saya bisa berdoa sama Tuhan. Hizkia mau meninggal, Yesaya tahu. Daud berasa. Salomo pun bertobat sebelum kematiannya, walaupun Alkitab tidak tulis ya. Ini tradisi dari Yahudi. Selesaikan tugas Tuhan dengan cepat. Jangan sampai tongkat itu berhenti di rumahmu dan di tempat dirimu, nggak pernah pindah ke orang lain. Saya ini depan Pak Bro terbuka semua yang saya tahu, saya ceritain. Ini masih belum semua nih. Belum. Karena mengingat ini kan nonton banyak berbagai macam background ya. Di kelompok kecil nanti Pak Bro. Oh ya, saya tuh pengen semua saya tumpahin semua. Sampai bahwa yang Pak Bro tahu saya tahu. Urusan Pak Bro mau hafal nggak hafal mah urusan nanti. Jangan sampai masih ada info-info surgawi yang saya masih pegang. Ya pokoknya saya keluarin semua, tulang, daging, urat, atau kikil keluar semua. Semua keluar, sop-sopnya keluar semua. Gitu. Supaya kalau saya udah cerita begini, kan bola sudah saya lempar nih. Silahkan diteruskan. Itulah kematian yang penting kita hadapi. Jangan menjadi seperti pagan. Pegang nama Yesus. Nama Tuhan Yesus berkuasa atas langit, bumi, di bawah bumi. Gitu saja. Thank you Pak Bro buat kematian yang perlu doakan jemaat supaya pemirsa supaya lebih berani. Nah,
wisdomer semua, jadi kematian itu bukan hal yang ditakuti di dalam Kristus, tapi ada sebuah kebahagiaan karena ketika kita masuk dalam kematian, kita akan langsung bertemu dengan Bapa yang di surga. Jadi sekarang fenomena ketakutan di dalam sudut pandang kekristenan, jangan lagi kita merasa takut, tapi berbahagialah. Nah, di ending pembahasan ini, Pak Bro akan berdoa. Kita berdoa sama-sama. Ya, Pak Bro. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat rangkaian dari episode ini, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, mengajar kami bukan cuma pada saat kami hidup di muka bumi, tapi setelah itu ada sebuah kehidupan baru, oleh karena kami berusaha bertanggung jawab oleh karena kasih Tuhan tentang kehidupan kami. Dengan cepat melangkah, karena kami tahu waktu tidak banyak lagi, dan biarlah terus kami hidup untuk Kristus, karena kami tahu mati adalah keuntungan, dan sejahtera menguasai semua pemirsa yang menonton saat ini atau nanti tayangan tundanya, terus dalam hadirat Tuhan, pemahaman lebih dalam lagi. Dan biarlah nama Tuhan Yesus ditinggikan dalam kehidupan semua pemirsa yang ada. Mengatasi segala sakit penyakit, segala kelemahan, kekurangan apapun, nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa atas segala-galanya. Segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan kembali kepada Tuhan Yesus yang memberkati saudara dan kami semua di tempat ini secara luar biasa. Sampai Dia datang menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Gitu, Pak Bro? Terima kasih, Pak Bro. Urusan yang kecil, kalau kecil, Pak Bro yang atur? Siap. Jangan lupa nanti habis ini kita henok ya, Pak Bro ya. Henok ya? Henok ya. Oke. Sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Ku Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi dan pada hari Rabu pukul 7:30 malam. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom, Anda dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 pukul 6 pagi. Bersama narasumber Pastor Aruna Wiryo Lukito dan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, syukur, dan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan, scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan
Jemaat GBI Kebon Siri yang sangat diberkati Tuhan, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai Anda sekalian, mulai sekarang, dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, dan sampai selama-lamanya. Jemaat GBI Kebon Siri yang sudah terima berkat Tuhan, katakan, amin.